Hai teman-teman, assalamualaikum. Share lagi aktivitas harian aku di rumah kontrakan sederhana. Pagi ini suasananya cukup adem ya teman-teman. Pokoknya enak lah untuk berkegiatan. Nah, ini tuh aku lagi beresin gitar baru adek yang masih tergeletak di atas kasur. Tadi sebelum berangkat sekolah dia sempat gonjreng-gonjreng hafalin kuncinya karena emang dia masih belajar ya. Dan dia masih semangat banget selalu berlatih. Si adek emang basicnya itu kayak aku sih, suka banget sama musik. Yang jelas kita sekeluarga itu suka musik. Basic seninya itu ada ya. Nah, setelah lebaran kemarin adek izin sama aku, katanya mau beli gitar pakai uang THR-nya. Terus aku bilang ya udah nggak apa-apa, beli aja. Nah, besoknya dia langsung minta dianterin papahnya pergi ke toko gitar. Ya, cari-cari gitar yang dia inginkan lah. Alhamdulillah langsung dapet ya. Jadi lumayan lah untuk mengasah kemampuan dia menguasai salah satu alat musik. Dan hampir setiap hari dia berlatih sendiri teman-teman. Lanjut lagi ya. Tadi aku lipat kasur yang di depan TV. Gitarnya aku gantung aja di dinding kamar, soalnya nggak ada tempat untuk nyimpen. Dan menurut aku tuh lebih cocok aja kalau digantung, jadi rapi ya, nggak berantakan. Sebenarnya aku tuh pengen banget jemurin semua kasur aku karena udah terasa lembab juga ya teman-teman. Tapi gimana ya, cuacanya itu tuh sering gak menentu gitu loh. Kadang dikira panas, tiba-tiba mendadak hujan, gak bisa diprediksi ya. Kayak waktu setelah beberapa hari lebaran waktu itu, pernah sih semua kasur aku jemurin keluar, spray, sarung bantal, dan guling semua aku cuci ya. Karena aku lihat panas banget ya teman-teman. Nggak taunya nggak sesuai ekspektasi aku. Hujannya itu nggak kasih tanda-tanda, tiba-tiba langsung turun. Tapi untung aja kasurnya nggak kebasahan. Sontak waktu itu aku kaget banget dong. Untung ada anak-anak dan suami aku masih pada di rumah, masih libur kan. Jadi alhamdulillah bisa bantuin aku nyelamatin kasurnya. Oh ya, ini tuh kegiatan aku pagi hari ya teman-teman. Ini aku lagi masukin toples ke tempat asalnya, dan aku susun di etalase sama kardus-kardusnya. Nah, di awal video tadi aku sudah beberes kasur, terus nanti juga berlanjut lapin meja makan, lapin TV, kaca, figura yang dipasang di depan, terus kaca akuarium, dan nyapu juga. Karena setelah lebaran aku tuh belum banyak aktivitas termasuk beberes rumah, apalagi masak ya teman-teman. Soalnya semangat aku tuh belum bangkit lagi. Jadi harus bersabar demi moodnya yang belum kembali. Mungkin moodnya belum pulang dari kampung halamannya ya. Kalian sendiri yang pada mudik ke kampung halamannya, apa kabar nih? Tentu udah balik lagi dong ke rumah masing-masing dan sudah beraktivitas kembali. Gimana ya rasanya habis mudik, pulang-pulang langsung produktif lagi? Aku aja yang nggak mudik badannya itu masih berasa capek ya. Tapi jangan kayak aku ya yang masih mageran, untuk edit video aja pakai ditunda-tunda. Padahal videonya itu udah ada, tinggal diedit aja, tapi masih aja mageran gitu ya. Makanya habis lebaran video aku tuh sempet libur upload beberapa hari. Nah, ini anak-anak sudah mulai masuk sekolah lagi di tanggal 9 kemarin. Biasanya aku selalu bawain mereka bekal kan, tapi karena mereka bilang belum mau dibawain makanan, katanya nanti ke kantin sekolah aja. Jadi ya udah, alhamdulillah banget bangun pagi akunya tuh nggak terlalu hektik. Oke, ini aku lanjut lap-lap figura yang di atas akuarium. Kalau aku lagi ngelihat foto ini, aku tuh langsung flashback ke masa itu, masa-masa dimana anak-anak aku tuh masih TK. Itu kan seragam TK ya saat mereka wisuda. Kadang ada sedih, ada happy-nya juga. Sedihnya aku tuh sadar ternyata makin lama kita makin tua. Bahagianya alhamdulillah aku dan suami sudah bisa menjaga, merawat, membesarkan mereka sampai di titik ini. Nah, yang udah jadi orang tua, kita sama-sama berdoa ya, semoga kita semua sebagai orang tua selalu diberi kesehatan agar seterusnya bisa ngebahagiain anak-anak kita. Amin ya Allah. Dulu mereka masih bocil, masih imut-imut, sekarang udah pada gede. Dan pas baru nempatin rumah ini, si adek itu seingat aku masih kelas 5 SD, dan si kakak kelas 1 SMP, waktu masih zamannya sekolah daring ya teman-teman.
Sambil beberes, nggak apa-apa ya kalau aku sedikit cerita. Kalau aku sekeluarga itu betah banget tinggal di kontrakan yang sekarang aku tempatin. Selain tempatnya enak, lingkungannya juga menurut aku tuh nyaman. Dan aku tinggal di sini tuh nggak berasa udah hampir 4 tahun ya teman-teman. Aku sendiri nggak tahu sebenarnya aku itu orangnya seperti apa. Aku nggak bisa mendeskripsikan diri aku. Yang jelas dimanapun aku tinggal, aku tuh nggak mau tahu urusan orang. Urusanmu urusanmu, urusanku ya urusanku, gitu loh teman-teman. Kalian ngerti kan? Jadi nggak usah saling ganggu gitu ya. Tapi aku juga bukan berarti tipe orang yang nggak peduli ya teman-teman. Aku sangat-sangat peduli sama lingkungan sekitar. Asal aku tuh dilibatkan dan diajak, misalkan ada yang mau hajatan ya atau mau ada acara gitu ya. Kalau aku dimintain tolong, insya Allah aku pasti datang. Dan kalau nggak bisa, aku juga pasti bilang minta maaf karena ada urusan atau bla 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 gitu ya. Pokoknya dikomunikasiin dengan baik aja lah. Tapi kalau untuk urusan nongkrong-nongkrong, nongki-nongki nggak jelas, mohon maaf. Bukan aku orangnya, mending aku di rumah aja. Karena jiwa aku tuh emang di rumah ya. Bisa dibilang orang rumahan lah, semenjak punya suami dan anak. Bukannya suami aku melarang aku bergaul sih ya. Enggak sama sekali. Dia tuh nggak pernah melarang-larang aku ya. Tapi emang aku tuh lebih nyaman di rumah. Mungkin beda sama dulu masa-masa remaja ya. Aku masih seneng ngumpul-ngumpul di rumah teman, terus makan-makan bareng circle-nya aku. Kalau sekarang bukannya aku menutup diri dari pergaulan ya teman-teman. Sebenarnya teman aku banyak sih yang sampai sekarang masih saling berkomunikasi dan silaturahmi lewat grup WA yang anggotanya itu berapa ratus orang gitu ya. Mulai dari teman SMP sampai SMA. Masih sering komunikasi, cuma kalau mau ketemuan itu kadang belum ada waktunya. Ya gitulah ya teman-teman. Karena kesibukan masing-masing. Oke, kita kembali lagi ke video ya. Alhamdulillah kerjaan aku pagi ini sudah beres. Tapi hari ini aku nggak ngepel ya, karena tadi malam aku sudah ngepel. Sekarang aku mau prepare masak. Aku sampai sekarang masih belanja harian ya teman-teman, belum belanja mingguan ke pasar. Ini aku beli bahan-bahan masakan untuk hari ini aja. Ada kangkung, tempe, cabai, tomat, tepung sajiku untuk goreng tempe ya. Terus ada ikan asin, timun. Tapi nanti masaknya itu aku nggak record ya karena aku lepas hijab dan ganti baju. Karena aku udah kegerahan banget. Nanti aku videoin pas udah jadi aja ya. Nah, itu ada terasi dan jeruk nipis juga ya. Rencananya aku mau bikin sambal apa ya, aku tuh nggak tahu namanya. Yang bahannya itu nggak pakai bawang merah, bawang putih, cuma cabai, terasi sama tomat. Terus nanti diperesin juga jeruk nipis ya teman-teman. Nah, ini dia nih penampakan sambalnya. Yuk mari kita makan, masakan aku udah jadi nih. Masakan terenak se-Indonesia Raya. Tapi sambelnya ini tuh pedes banget, padahal aku cuma pakai 4 buah cabai yang pedes banget itu ya teman-teman. Maaf ya, cabai setan kata orangnya atau cabai burung. Oh ya, aku baru inget nih nama sambelnya itu sambal plecing kangkung khas Lombok ya. Tapi kangkungnya itu nggak aku campur aduk ke sambelnya ya, melainkan aku taruh di pinggir cobek aja. Untuk anak-anak dan suami aku sudah aku pisahin ya. Ini cuma buat aku dan nanti ternyata nggak habis ya teman-teman, karena gusi aku tuh lagi bengkak dan sakit banget. Apalagi dikasih makan sambal pedesnya pol begini ya. Tapi nanti sore aku lanjutin lagi karena menu begini tuh benar-benar bikin ketagihan ya teman-teman. Dan besok paginya aku mondar-mandir dong ke kamar mandi. Mungkin efek sambalnya di perut tuh baru berasa keesokan harinya ya. Untuk ikan asinnya itu mantep banget, rasanya itu nggak terlalu asin, katanya namanya ikan asin baung ya. Karena aku baru coba, beli cuma 1 buah, nanti aku bagi 2 aja, aku tinggalin untuk suami aku. Ini sebenarnya aku banyak berhentinya ya teman-teman karena kepedesan dan sakit juga kena gusi aku yang bengkak. Tapi asli ini tuh nikmat banget. Nah, bagi kalian yang selera makannya sempat hilang, cus cobain bikin menu begini aja. Pasti selera makannya itu langsung balik lagi. Percaya deh.
Oke lah ya, video mukbang ini akan mengakhiri video aku kali ini. Aku ucapin terima kasih yang sudah atau yang belum subscribe channel aku, yang sudah nonton videonya sampai detik terakhir. Nantikan vlog aku berikutnya. Wassalamualaikum, bye semua.